Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, ketemu lagi pada pagi hari ini. Kita kembali belajar ICT tentang Microsoft Excel, tapi sebelumnya tentu bagian dari pembiasaan kita Documentor. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Mari ikuti teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, untuk materi pelajaran pada pagi hari ini Mister sampaikan indikator yang pertama, yaitu mengatur pemformatan data angka. Kemudian yang kedua, menggunakan fungsi statistika. Tentu ini berbeda dengan operasi hitung yang kita pelajari minggu lalu. Yang ketiga, menambahkan grafik dan gambar. Baik, kita menuju ke materi yang pertama. Teman-teman sekalian, mengatur pemformatan angka. Pada pelajaran matematika tentu gurumu telah mengajarkan cara menuliskan mata uang rupiah dengan menggunakan aturan yang baku. Ayo, siapa yang masih ingat? Pada bab ini, teman-teman akan mempraktekkan cara penulisan mata uang rupiah yang baku dengan menggunakan program komputer. Pada Excel, angka dapat diformat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya diformat menjadi angka desimal, menjadi angka dengan pemisah ribuan, angka pecahan, angka persen, mata uang, dan lain-lain. Nah, bagaimana penulisan mata uang rupiah yang baku pada Excel? Kita akan mempelajarinya melalui kegiatan belajar pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, boleh disimak videonya. Semoga lebih jelas bagaimana membuat dan menggunakan format angka. Silahkan. Baik, teman-teman, pada video ini kita akan belajar bagaimana mengatur format data berupa angka. Yang pertama, kita buat satu latihan. Dalam hal ini kita akan belajar menghitung tabel pengeluaran uang saku. Yang pertama, ada kolom keterangan, ada kolom terima dan kolom keluar. Nah, teman-teman, pada satu pagi misalkan teman-teman menerima uang dari bunda, dari ibu. Misalkan di sini 20.000. Kemudian ketika sudah di sekolah dan tiba saatnya waktu snack time, nah, teman-teman membeli roti seharga 3.000, kemudian membeli air mineral seharga 3.000, kemudian membeli siomay seharga 5.000. Nah, kali ini kita akan membentuk atau mengatur angka pada nominal ini menjadi rupiah. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan bersama-sama ya, teman-teman. Yang pertama kita blok dulu. Misalkan angkanya di sini. Lalu kita pilih format.
format cell. Nah, di sini ada, di dalam format cell ini terdapat pilihan number, alignment, font, border, fill, dan protection. Kita pilih number, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kategori, ada general, number, currency, counting, date, time, dan lain sebagainya. Kita coba pilih currency. Nah, currency ini ada, ini sampelnya. Kita pilih penulisan baku di dalam rupiah. Terdapat koma disertai dengan 02. Nah, di sini decimal place-nya kita pilih 2 sebagai tanda rupiah. Kemudian kita pilih simbol. Simbolnya tentu kita pilih rupiah. Di sini terdapat berbagai simbol mata uang negara. Ada dolar, ada yen, ada euro, dan lain sebagainya. Kita pilih rupiah. Nah, di sini R, kita pilih Rp Indonesia. Nah, di sini terdapat pilihan, teman-teman. Kalau sudah begini, kita pilih OK. Nah, sudah berubah. Jadi angka yang sebelumnya kita tulis tanpa tanda rupiah sekarang sudah terdapat rupiah dan 3000 disertai koma dan 02. Ini adalah penulisan angka rupiah yang baku sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, teman-teman boleh praktek di rumah untuk lebih terampil dan lebih lancar. Terima kasih, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah fungsi statistika dalam program Microsoft Excel. Teman-teman perhatikan tinggi badan teman-teman di kelas waktu kegiatan pembelajaran masih di kelas atau di sekolah. Tinggi badan mereka tentu tidak semuanya sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lebih pendek. Dapatkah teman-teman menghitung berapa tinggi badan rata-rata di kelas teman-teman? Perhitungan di atas adalah beberapa contoh menggunakan fungsi statistika. Apa fungsi statistika? Bagaimana cara menggunakannya? Ayo kita pelajari pada materi pada pagi hari ini bersama-sama. Oke, statistik adalah data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan. Kumpulan data ini dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sementara itu, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menabulasi, mengelompokkan, menganalisis, dan mencari keterangan data yang berupa angka. Data-data yang dikumpulkan itu dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan program Microsoft Excel. Pada program Microsoft Excel terdapat fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang menjadi rumit. Nah, titik tumpunya di sini. Jadi hal yang rumit
disederhanakan dengan menggunakan komputerisasi. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Fitur ini dikenal dengan sebutan function atau fungsi statistika. Function atau fungsi adalah formula khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Excel. Fitur function dapat diaktifkan dengan mengklik icon insert function yang terletak pada kiri formula bar. Baik teman-teman, langsung kita praktekkan menggunakan video supaya lebih jelas langkah-langkahnya. Kita simak bersama teman-teman videonya, semoga mudah dipahami. Baik teman-teman, kali ini kita akan praktek bagaimana menggunakan fungsi statistika. Oke, di sini kita memiliki dokumen yang sebelumnya, yaitu tentang tabel pengeluaran uang saku. Sebelum kita aplikasikan ke latihan praktek berikut, kita akan mencoba bagaimana menggunakan fungsi statistika. Statistik adalah data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan. Kita akan coba dengan materi yang sebelumnya, itu operasi hitung. Biasanya di dalam operasi hitung kita menggunakan 2 digit atau 2 sel. Misalkan menggunakan penjumlahan operasi hitung, ada data 3, kemudian data angka 4. Kita akan menggunakan operasi hitung penjumlahan. Tentu kita menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih sel pertama, lalu kita tambahkan dengan mengklik tombol plus pada keyboard disertai di shift. Kemudian kita pilih sel yang kedua atau data 2. Kalau sudah begini teman-teman langsung atau tinggal menggunakan enter sehingga jumlahnya ketemu. Nah, operasi hitung bisa kita gunakan ketika datanya 2. Bagaimana ketika datanya ada 3? Misalkan ada data 1, data 4, dan data 5. Bagaimana kita menjumlahkan? Maka saat ini kita akan menggunakan fungsi statistika, yaitu penjumlahan menggunakan sum. Sum berfungsi untuk menghitung penjumlahan data dalam satu range. Kita ingat ya, bahwa range itu adalah kumpulan beberapa sel. Ini dinamakan range. Baik teman-teman, kita akan mencoba bagaimana menggunakan fungsi statistika sum. Kita ketik sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita ketik fungsinya sum, lalu kita gunakan kurung buka. Kita gunakan kurung buka teman-teman ya. Lalu kita blok range yang kita kehendaki. Kita blok, habis itu kita tutup. Ingat, tekan shift, kemudian tekan tombol tutup bersamaan dengan tombol 0. Oke. Lalu kita enter, maka jumlahnya akan muncul. Nah teman-teman, misalkan Mister ingin menggunakan rata-rata.
Oke. Average. Nah, misalkan teman-teman memiliki data atau kumpulan data nilai. Misalkan pelajaran 1 nilainya 80. Pelajaran 2 nilainya 90. Insya Allah, karena teman-teman rajin nilainya tinggi-tinggi ya. Kemudian data 3 nilainya 100. Nah, berapakah average? Sebelum kita menggunakan average, apa sih average itu? Tentu Mister sudah jelaskan di depan. Kita ulang kembali. Average adalah menghitung rata-rata dalam satu range. Jadi intinya average itu adalah menghitung rata-rata. Kalau teman-teman memiliki nilai 80 dan 90, misalkan dua angka terlebih dahulu, kita hapus. Berapakah rata-ratanya? Kita gunakan sama dengan. Oke. Kemudian kita tulis fungsi statistikanya, yaitu average. Kemudian kurung buka, kita blok data yang ingin kita hitung. Range-nya kali ini kita memiliki 2 data. Teman-teman jangan lupa untuk ditutup, kemudian enter. Maka rata-ratanya adalah 85. Betul ya teman-teman, rata-rata itu nilai 1 80, nilai 2 90. Karena jumlahnya 2 data, maka dibagi 2, 85. Bagaimana kalau datanya ada 3? Akan 70, 80, 90. Kita hitung sama dengan, lalu fungsi statistikanya average, kurung buka, lalu kita blok range yang kita kehendaki. Kita kurung tutup, enter. Nah, maka rata-rata dari 3 data ini adalah 80. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar menggunakan min atau max. Min dan max. Oke, yang pertama, misalkan Mister memiliki data 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama bernilai 80. Pelajaran kedua bernilai 90. Pelajaran ketiga bernilai 75. Pelajaran keempat bernilai 85. Nah, sebelum kita menggunakan fungsi statistika min, kita ingat kembali apa itu fungsi statistika min. Min yaitu untuk menghitung nilai terkecil data dalam satu range. Jadi min itu untuk mencari nilai terkecil. Tentu kita bisa menebak di antara nilai ini yang terkecil adalah 75. Kita menggunakan fungsi statistika min. Akan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita ketik min. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Teman-teman bisa menggunakan ini juga. Kemudian kurung buka. Kita blok range yang kita hendaki. Kemudian kurung tutup. Lalu enter. Nah, ternyata sudah muncul nilai terkecil betul sesuai tebakan kita, hitungan kita tadi 75. Di sini muncul 75. Bagaimana menggunakan max?
kita definisikan dulu. Max adalah menghitung nilai terbesar dalam satu range. Max ini kebalikan dari min. Min itu minimal, max itu maksimal. Oke. Misalkan kita menggunakan data yang sama, teman-teman kita copy data ini, lalu kita paste di sini, kita paste di sini, kemudian kita tulis, kita ketik sama dengan max, lalu kurung buka, kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Maka nilai yang terbesar di antara range ini adalah 90. Betul ya teman-teman? Baik, untuk menggunakan fungsi statistika, teman-teman bisa praktekkan di rumah. Berikut juga menggunakan rumus operasi hitung. Kita sudah belajar di area ini. Kita coba belajar tentang kasus atau masalah yang kita bisa susun dalam kegiatan keseharian kita. Nah, Mister akan membacakan dalam satu hari teman-teman diberi uang oleh ibu 20.000. Kemudian teman-teman beli roti, air mineral, dan beli somai dengan jumlah uang sekian. Nah, berapakah total pengeluaran teman-teman? Nah, kira-kira jumlah itu menggunakan rumus apa ya? Betul, kita menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan data yang lebih dari 2. Kita gunakan sama dengan, kemudian ketik sum, betul sekali. Lalu kurung buka, kita blok teman-teman seperti yang kita lakukan pada data statistika, fungsi statistika sebelumnya. Kita blok, lalu kita tutup, enter. Maka uang yang sudah kita keluarkan 11.000, betul gak ya teman-teman ya? 3.000 ditambah 3.000, 6.000, 6.000 ditambah 5.000, 11.000. Ternyata menggunakan Excel kita tidak perlu menggunakan kalkulator atau jari kita untuk menghitung, tapi dengan menggunakan rumus jumlahnya sudah diketahui. Kalau jumlahnya 3, kita bisa menghitung secara hitungan tangan, atau kita bisa langsung menjawab dengan seketika. Tapi kalau datanya 50, 100, bahkan 1000, tentu kita membutuhkan kalkulator. Dalam Microsoft Excel kita tidak perlu menghitung dengan kalkulator. Kita ketikkan rumus fungsi statistikanya, lalu kita blok range yang kita gunakan, misalkan 50, 100, bahkan 1000, maka akan diketahui jumlahnya. Alhamdulillah sudah diketahui dengan menggunakan rumus sama dengan sum C6 di sini sampai C8, kolom C baris 8, jumlahnya 11.000. Nah teman-teman, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Berapa sisa uang yang teman-teman miliki setelah dibelanjakan untuk membeli beberapa item makanan? Maka untuk mengetahui sisa uang adalah teman-teman mengurangi total uang yang diberikan oleh ibu dikurangi dengan jumlah yang teman-teman sudah belanjakan. Caranya bagaimana? Sama dengan
Total uangnya adalah 20.000 teman-teman, boleh diklik. Klik. Oh, ternyata dia berada di posisi kolom B baris 4. Lalu teman-teman klik min atau tanda kurang. Kemudian klik total pengeluaran. Lalu enter. Ternyata sisa uang yang teman-teman miliki adalah 9.000. Nah, teman-teman boleh mempraktekkan di rumah dengan mengerjakan latihan praktek yang Mister berikan. Semoga Allah mudahkan dan teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih video tutorial tentang fungsi statistika ini semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video dengan seksama sehingga teman-teman bisa mengambil materi dan betul-betul paham sehingga bisa mempraktekkan di praktek latihan. Kemudian materi yang ketiga teman-teman yaitu memasukkan diagram dan gambar. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Dari data yang berupa angka diperlihatkan menjadi data gambar sehingga lebih mudah dipahami. Bentuknya berupa diagram garis, diagram batang, diagram bias, pie, diagram lingkaran, diagram pohon, juga yang lainnya. Diagram itu menggambarkan data-data angka. Diagram berguna untuk memudahkan teman-teman kita semua membaca informasi lebih mudah. Nah, ini adalah contoh caranya teman-teman. Jadi ada diagram batang, di situ ada line, ada pie, ada bar, dan lain sebagainya. Tentu di dalam menu juga terdapat icon chart yang kita bisa pilih, ada recommended chart, dan kemudian jenis-jenis diagram atau chart yang bisa kita gunakan. Untuk permulaan kita bisa menggunakan diagram batang terlebih dahulu untuk bisa lebih mudah ketika kita menggunakan contoh diagram yang lainnya. Baik teman-teman, kita praktekkan bagaimana cara menggunakan diagram. Teman-teman, kita berjumpa kembali di tutorial belajar Microsoft Excel di kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang diagram. Nah, teman-teman, diagram adalah gambar untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Dalam hal ini kita memiliki data dan supaya lebih mudah kita tampilkan dalam bentuk diagram. Baik, kita mulai. Misalkan latihan kali ini kita akan belajar tentang data nilaiku. Nah, misalkan teman-teman memiliki pelajaran, lalu kita pilih kolom nilai. Nah, di sini kita coba pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia memiliki nilai misalkan 80. Kemudian matematika memiliki nilai 85. Kemudian pelajaran IPA memiliki nilai 88. ICT atau TIK memiliki nilai 90. Nah, teman-teman, kita akan mencoba menggunakan diagram
Langkah yang pertama adalah kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih insert di dalam menu. Terdapat menu home, menu insert, kita pilih menu insert. Nah teman-teman, kita pilih chart atau diagram yang kita kehendaki. Misalkan teman-teman ingin memilih diagram batang, seperti batang atau balok. Teman-teman pilih. Nah di sini ada model 2 dimensi kolom, ada 3 dimensi, 2 dimensi bar, 3 dimensi bar. Nah teman-teman, kita pilih yang pertama dulu, 3 dimensi. Nah kita bisa baca teman-teman, bahasa Indonesia nilainya adalah 80 dari sini, lurus dengan 80. Matematika nilainya berapa ya? Lurus. Nah di sini antara tengah-tengah 84 dan 86, berarti di sini 85, lurus dengan 85. Kemudian IPA nilainya 88, lurus dengan angka 88. Kemudian TIK atau ICT, karena pelajarannya mudah insya Allah, maka nilainya besar. Tapi tentu ditentukan oleh bagaimana usaha kita untuk belajar. TIK lurus dengan nilai 90, berarti nilainya adalah 80. Nah teman-teman, ketika kita sudah membuat diagram, kita bisa menggunakan change color. Nah misalkan change colornya kita pilih yang ini. Nah ini warnanya orange. Oke, kita juga bisa menggunakan pilihan warna, pilihan desainnya, berbagai macam bentuk. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana menyisipkan gambar pada Microsoft Excel. Di sini masih terdapat dokumen yang sudah kita praktekkan sebelumnya tentang bagaimana menyisipkan diagram atau membuat diagram. Baik, untuk menyisipkan gambar, kita klik insert, lalu pilih pictures. Nah, ketika kita klik icon pictures, terdapat this device, berarti gambar yang terdapat pada laptop kita atau komputer kita, online picture, yaitu kita menambahkan gambar dari internet. Kita pilih this device, lalu misalkan Mister menyimpan gambar tersebut pada dokumen, kemudian pilih Zainal. Nah, Mister menyimpan satu gambar Daku School di folder Zainal Arifin. Kita klik insert. Nah, maka gambarnya akan muncul. Kalau gambarnya muncul, teman-teman bisa atur selanjutnya, yaitu menggunakan titik yang ada sisi yang terdapat pada sisi gambar. Sini ada di pojok, yaitu untuk mengecilkan secara presisi. Nah, di sini terdapat titik yang berada di kanan dan di kiri untuk mengecilkan dari arah kanan. Nah, maka seperti ini bentuknya. Oke. Dari kiri bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana dengan dari atas? Atas dia akan mengecilkan dari sisi atas dan dari sisi bawah. Nah,
saran Mister, supaya gambar itu tetap proporsi, tetap ideal, teman-teman bisa menggunakan yang ada di pojok kiri atas, kanan bawah, atau kiri bawah. Itu lebih presisi, porsinya lebih stabil. Nah, teman-teman, ini adalah cara bagaimana menyisipkan gambar pada Microsoft Excel. Misalkan kita ingin menaruhnya di sini supaya lebih rapi, kita taruh di sini. Ternyata ini adalah nilai teman-teman. Insya Allah mudah bagi teman-teman. Nah, sebelumnya kita coba membuat tabel, garis tabel. Kita pilih borders. Teman-teman bisa pilih all border. Nah, berikut. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan memudahkan teman-teman dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah 3 indikator sudah Mister sampaikan. Semoga bisa mudah dipahami, dan tentu supaya materi pada pagi hari ini betul-betul tersampaikan dan teman-teman bisa dipraktekkan melalui kegiatan latihan praktek. Saya sampaikan di Google Classroom supaya teman-teman bisa mengerjakan, bisa praktek, dan ilmunya betul-betul bisa dipahami dan bahkan teman-teman bisa melakukan. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama melalui online. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum